Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Masih mau nge-review film. Pada puasa enggak hari ini? Mudah-mudahan pada puasa ya. Ya, kali ini filmnya dan background belakangnya cukup polos karena kursinya lagi dipakai semua guys. Jadinya aku nggak bisa sharing di tempat biasa aku ngevlog. Oke, hari ini gue mau review soalan film yang judulnya Sweet and Sour. Sweet and Sour ini adalah film Korea terbaru di tahun 2021. Jadi awalnya sih gue jujur nih, gue sering stalking, bukan stalking sih, tapi gue kayak follower setianya dari Fitri Tropika. Satu hal yang sama antara gue sama dia adalah kita sama-sama suka nonton film plot twist. Waktu itu kalau nggak salah kita tuh komen-komenan yang film judulnya Gone Girl. Nah ini gue lihat rekomendasi dari dia adalah film judulnya Sweet and Sour. Penasaran sih gitu, plot twistnya tuh di sebelah mana gitu kan. Oke, dan ini adalah film Korea yang bergenre romantis kalau aku bilang, karena emang sweet banget tapi sour banget juga ternyata filmnya. Jadi swear gue kesel, sempet kecelek di awal karena aku pikir gila nih cewek keren banget bisa bikin cowok gendut jadi cowok kurus dan ganteng banget gitu loh. Ternyata divinely itu adalah cowok yang berbeda. Oke, filmnya kalau menurut gue bagus, jalan ceritanya lumayan bikin orang jadi keceleknya tuh bisa banget gitu kan. Settingannya cukup sederhana dan moral yang gue dapet sih kayaknya adalah satu hal dimana kalau lo udah sayang sama seseorang lo harus mempertahankannya, karena kesempatan gak datang dua kali, itu aja sih sebenarnya sih. Apa ya, jadi gue mau kasih tahu nih, ini cowok gendutnya nih. Ini adalah si cowok gendut ini yang gue kira berubah jadi cowok kurus. Oke, biar kalian gak penasaran, aku mau langsung spoilerin aja kali ya ceritanya kayak gimana. Cuman kalau emang kamu pengen tipe orang yang gak suka di spoilerin, ya udah lo stop aja sampai di sini nontonnya. Tapi kalau emang lo suka di spoilerin ya lanjutkan. Jadi ini ceritanya tuh dari seorang perawat, suster lah. Jadi ada seorang suster di salah satu rumah sakit yang cantik, baik hati, dan selalu berdedikasi dengan pekerjaan dia. Jadi dia selalu apa-apa tuh untuk pasiennya. Nah, suatu hari ini cerita dari awal ya. Jadi ceritanya tuh kayak flashback, mundur maju gitu aja, tapi bikin gue jadi yang kecelek sih, jujur kecelek abis, kesel pas sudah tahu terakhirannya. Oh my god, ternyata ini adalah pertama kali gue nonton film plot twist yang gila, sutradaranya rese nih gitu ya, gitu. Jadi ini menceritakan tentang suster yang menjaga pasiennya dengan sangat baik. Ada satu pasien gendut banget. Nah itu dia masuk ke rumah sakit dalam keadaan kena sakit kuning karena terlalu lelah bekerja. Dia bekerja di perusahaan IT nih cowok ini. Nah terus namanya cowok diperhatiin dikit itu kan kayaknya langsung gimana gitu, kelepek-kelepek. Apalagi si cowok ini tuh ngerasa dirinya gendut, gak mungkin disukain sama cewek ya kan. Terus udah gitu satu ruangan itu semuanya juga menganggap dia tuh punya penyakit menular. Padahal penyakitnya ya hepatitis B itu kalau menurut aku memang menular sih. Jadi bajunya, peralatan makannya memang harus dipisahkan dari orang yang sehat kayak gitu. Nah tapi tuh ada satu perawat yang bikin si cowok ini tuh kayak, oh my god, gue ngerasa pengen lebih lama lagi di rumah sakit ini, gak mau cepet-cepet pulang gitu kan. Nah akhirnya si cowok ini tuh intinya jatuh cinta sama cewek ini, tapi kehilangan kontak karena pada saat dia sembuh si cewek ini tuh cuti gitu kan. Akhirnya dia dengan kemampuan IT-nya mencoba mencari sepersekian nomor dari nomor depan yang dia dapat. Kayak misalnya nomor simpati tuh 0812, dia cari tuh belakang
apa namanya kesempatan kira-kira dapat nomornya tuh berapa, atau kayak nomor misalnya Mentari 0815 atau Smartfren 0898 kayak gitu, dicari nomor belakangnya susah kan. Nah tapi itu dikerjain dong sama dia sampai akhirnya dia menemukan nomornya si suster cewek ini. Datanglah dia ke sana, terus sama dia di sana dia disuruh tidur bareng. Udah cuman tidur bareng aja, jadi kayaknya si cewek ini tuh butuh ditemenin gitu kan. Gue sampai di situ gue udah agak-agak feeling nih kayaknya ada yang nggak bener nih sama cewek ini nih, apa ya gitu. Oh ternyata terus nggak lama mereka pergi jalan-jalan bareng, dibeliin sepatu lah cewek cowoknya ini. Terus setelah itu kok jadi kurus gitu. Ternyata itu adalah beda cowok gitu loh. Dan ternyata waktu pas ke gap lagi ngerokok di salah satu ruangan, jadi si cewek ini tuh sempat ngerokok gitu kan, ke gap sama si cowok pasien yang gendut ini, itu pakai cincin. Dan ternyata memang si cewek ini tuh udah pernah punya hubungan khusus sama salah satu pasien sebelumnya. Nah si suster ini tuh emang selalu ada main lah sama si pasien-pasiennya lah. Maksudnya bukan ada main, mungkin dia sok care atau gimana, tapi berlanjut ke hubungan cinta. Jadi sebelum si cowok gendut ini ternyata tuh udah ada pasien yang emang cukup ganteng, sama kerjanya di IT, pekerjaannya juga sama, sakitnya juga sama, tapi parahnya ini sampai tinggal bareng dan si susternya hamil. Mungkin kalau dari orang ngelihat di sekilas-sekilas di filmnya itu tuh kayak gila cowoknya jahat banget, orang ceweknya udah hamil gara-gara dia, dia selingkuh. Enggak, kalau lo nonton film ini dengan baik, cowoknya tuh setianya luar biasa. Jadi dia mencoba pulang pergi walaupun harus menempuh perjalanan jarak jauh. Tapi ya balik lagi ya, mungkin bisa dibilang kalau udah gak jodoh mau digimanain lagi. Jadi cowoknya ini tuh bela-belain pulang kerja pasti pulang ke rumah. Dan udah kayak ada ritual, setiap cowoknya pulang tuh ceweknya selalu minta tolong buangin sampah sama benerin lampu kalau lampunya rusak. Mereka sama sekali gak punya waktu buat bersama. Udah saling capek. Kalau yang kerjaannya jadi suster atau jadi nakes pasti tahu deh gimana harus jaga malam, harus ketemu pasien yang beragam rupa, sampai rumah kan pengennya istirahat gitu kan. Nah sementara si cowoknya ini juga sebagai seorang IT dengan menempuh perjalanan yang macetnya luar biasa, sampai rumah tuh pengennya istirahat. Gak ada lah itu namanya komunikasi antara mereka berdua. Semakin lama semakin renggang, dan ini dia nih. Di kantornya si cowok ini ada salah satu perempuan. Perempuan ini udah ngegodain kayak apa, tetap aja cowoknya tuh tetap fokus ke ceweknya karena tahu ceweknya udah lagi hamil kan. Nah, terus ada satu lagi yang unik nih di film ini. Uniknya apa? Waktu dari pertama kali cowoknya itu pindah kerja ke kantor pusat, itu tuh ada bapak-bapak yang entah penjaga gedung atau apa, tapi dia selalu ada di saat mereka lagi berdua sama si cewek yang ngegodain cowok ini nih, yang ngegodain cowoknya suster ini. Selalu ada dan selalu muncul, selalu ngasih kayak udah lo jadian aja sama ini, udah lo bareng aja sama ini, selalu kayak gitu. Gue gak ngerti sih maksudnya si sutradara ini menghadirkan bapak ini tuh buat apa, agak kurang paham. Cuman mungkin maksudnya kayak mungkin dia setannya kali ya, tapi mau diwujudkan dalam bentuk manusia gitu kan. Sampai akhirnya si cewek ngerasa jadi cowok ini tuh pulang karena kepaksa, bukan karena pengen ketemu sama cewek ini gitu loh. Dan sempet kesebut nama cewek di kantornya si cowok, jadinya cewek ini tuh jealous abis, sampai akhirnya dia memutuskan untuk ya udah kalau nggak bisa bareng sama si cowok ini, aku mau bareng aja sama si cowok gendut ini. Jadi ternyata cowok dalam film ini tuh ada dua yang berbeda, dan mereka sebenarnya sama-sama terjebak dalam kerutinitasan mereka sehingga mereka tidak ada komunikasi satu sama lain. Ya udah, jadi yang deket komunikasinya sama siapa ya itulah yang jadi pasangannya. Jadi si cowok akhirnya pasangan sama teman kerjanya, si cewek suster ini akhirnya jadinya pasangan sama pasiennya. Walaupun kayaknya sih hubungan antara
si cowoknya, mantan cowok susternya ini sama si teman kerjanya itu juga nggak berlangsung baik sih. Ya intinya adalah film yang bisa diambil dari film ini adalah jaga komunikasi kamu dengan pasangan kamu, karena siapapun yang kira-kira bisa diajakin curhat itu sebaiknya adalah sesama jenis, karena kalau udah curhat sama lawan jenis, hati-hati, itu bakalan kejadian yang enggak. Jadi jaga komunikasi kamu bareng sama pasangan kamu biar hubungan tetap harmonis. Oke, just nonton aja Sweet and Sour di Netflix, udah ada. Bagus sih ceritanya. Lumayan lama durasinya, tapi lumayan kayak penasaran nih, endingnya kayak gimana ya gitu. Oke, sampai ketemu lagi di review Wijaya Stuti Vlog Channel. Review film selanjutnya di Wijaya Stuti Vlog Channel. See you when I see you. Bye.